Om Sukawati Prasnahum, Om Sukawati Prasnahum, Amitofo. Amitofo. Ya, Susi semua yang berada di rumah kembali berjumpa dengan saya Natasya dan juga hadir bersama kita di sini Mahaguru Sukawati Prasna, Amitofo Maguru. Amitofo Suci Natasya. Nah, hari ini seperti biasa kita akan berbincang-bincang mengenai upacara Bihoma yang akan diadakan di Vihara Sukawati Prasna di bulan Desember tahun 2025, yaitu jatuh pada tanggal 21 Desember 2025 pada hari Minggu pukul 1 siang sampai selesai dengan tema dari upacara Bihoma yaitu Longkui, Perlindungan, Rezeki, dan Kesuksesan Empat Raja Langit. Langsung saja kita berbincang-bincang dengan Mahaguru. Nah, Ma Guru untuk Adinata di bulan Apihoma bulan Desember ini yaitu Empat Raja Langit. Betul sekali. Nah, ini mungkin banyak orang yang sudah familiar nih dengan keempat sosok ini. Ya. Mungkin Ma Guru bisa menjelaskan kepada kita semua siapakah empat sosok ini. Mungkin ada empat ya, biasanya kan Adinata satu ya. Ini ada empat. Lalu juga tema dari upacara Apihoma itu yaitu Longkui. Longkui, Nah, betul. ini Longkui mungkin banyak orang masih mungkin beberapa masih belum familiar ya sama guru dengan Longkui ini. Mungkin kalau naga atau kura-kura ya mungkin orang tahu nih misalkan untuk kura-kura misalkan panjang umur, naga membawa rezeki atau perlindungan. Nah ini sedangkan dari perwujudan dari Longkui ini merupakan naga dan kura-kura. Nah ini banyak yang belum mengerti nih Mak Guru ya. Nah jadi mungkin bisa jelaskan kepada kita semua. Silakan Mak Guru. Baik, terima kasih Suci Natasya. Kepada semua suci yang Dharma yang mengikuti penjelasan dari kami mengenai tema maupun Adinata Upacara Apihoma yang akan diadakan di Wihara Sukawati Prasna di bulan Desember di akhir tahun ini. Semoga penjelasan kami bisa menambah banyak pengetahuan dan juga semakin menguatkan diri kita di dalam pembinaan diri serta menjalani kehidupan dengan baik. Amitofo. Iya, baik Suci Natasya. Tema Apihoma di bulan Desember ini adalah Seta Tianwang atau kita kenal juga sebagai Catur Maharaja Hika. Ya, mereka adalah penguasa langit di empat arah mata angin gitu. Jadi bisa dibilang mereka ini adalah merupakan bawahan dari Tiankung ataupun Kaisar Langit, ya. Dan ini ada tampak ya ada empat Raja Langit, ya. Ini ada yang berkuasa di empat arah mata angin yaitu utara, selatan, barat, dan juga timur, ya. Jadi ini adalah Detarastra. Ya, beliau adalah merupakan dewa yang menjaga di arah timur. Perwujudannya adalah memegang pipa ya, ataupun dawai ya, semacam gitar klasik lah gitu ya. Nah, beliau ini adalah merupakan Raja Langit ya, yang senantiasa bisa memberikan perlindungan dan juga kekuatan di dalam lingkungan kehidupan kita. Ya. Kemudian ini adalah Wirudaka, yaitu Raja Langit di arah selatan, ya, memegang pedang dan juga mustika. Ya. Kemudian itu adalah Wirupaksa, ya, yang wajahnya berwarna merah, itu memegang ular, ya, dan mustika. Ya, biasanya bisa pegang ular ataupun pegang naga. Ya. Kemudian yang terakhir itu adalah Waisrawana. Beliau adalah penguasa langit utara. Ya, yaitu beliau memegang payung pusaka. Ya, catra ya, gitu. Jadi keempat Raja Langit ini adalah merupakan Dharmapala ya, pelindung Dharma, yang sekaligus mereka memberkahinya banyak sekali aspek dalam kehidupan makhluk hidup, khususnya insan ataupun manusia itu sendiri, gitu. Dalam hal perlindungan dari energi, kemudian juga pertumbuhan dan kemakmuran, kemudian juga yang memberkahi kekayaan dan juga kesuksesan, seperti itu. Uniknya adalah kalau biasanya Dharmapala itu kan hanya memberikan pemberkahan mungkin
lebih besarnya perlindungan gitu ya. Iya, penaklukan. Penaklukan gitu ya. Kalau Dharmapala biasanya begitu ya, Mbak Guru. Hmm. Jarang ya, Mbak Guru, kalau sosok Dharmapala yang memberikan perlindungan dan penaklukan tadi, namun juga beliau-beliau ini juga besar dalam memberikan berkah rezeki, kekayaan, kesejahteraan, kesuksesan. Nah, ini merupakan ya jarang ya, Mbak Guru ya. Jarang ini, jadi mereka satu persatu mereka memiliki aspek masing-masing di dalam memberkahi makhluk hidup. Tapi mereka sekaligus empat-empatnya bergabung menjadi satu. Kemudian mereka membentuk payung perlindungan yang sangat kompleks untuk makhluk hidup dan juga insan itu sendiri. Gitu. Jadi lengkap biasanya pemberkahan mereka. Udah paket komplit gitu ya, Mbak Guru ya. Iya. Ya, ini merupakan suatu berkah yang di akhir tahun ya, nih ya, di akhir tahun 2025 ya, suatu berkah paket lengkap ya ya yang diberikan kepada kita semua, perlindungan itu tadi, lalu rezeki dan juga kesuksesan dalam kita menjalankan duniawi kita ya, tentu saja. Duniawi dan spiritual. Ya, dan spiritual juga itu ya, karena penting juga ya, Mbak Guru, dan spiritual menjalani kehidupan kita. Lalu untuk tema dari Api Home itu Longkui. Nah, ini nih ya. Iya. Silakan. Kura-kura naga ya. Iya, kura-kura naga. Jadi lebih tepatnya sih kura-kura memiliki kepala naga. Jadi ini adalah merupakan gabungan dua hewan mitologi Tiongkok gitu yang bisa mendatangkan berkah ataupun perlindungan bagi makhluk hidup gitu kan. Nah, ini adalah perpaduan antara naga itu kan adalah kekuatan ya, kemudian juga kemakmuran. Nah, kemudian ini kalau tubuh dari kura-kura itu sendiri adalah merupakan stabilitas maupun kepanjangan umur gitu. Jadi lebih kepada ketentraman ya, kebijaksanaan juga ada di sana. Gitu. Jadi gabungan antara kedua ini adalah merupakan fondasi ya yang diberikan oleh Sota Tianhuang untuk insan yang dia untuk kekuatan langit maupun kekuatan bumi gitu. Jadi naga itu lambang dari langit. Ya. Nah, kemudian kura-kura itu adalah lambang dari bumi. Jadi itu kedua unsur ini atau lambang ini adalah merupakan jembatan gitu untuk bisa menyalurkan berkah dari langit kepada insan yang ada di bumi. Jadi bisa dibilang portalnya. Gitu. Jadi ini merupakan satu portal untuk pemberkahan dari langit menuju ke bumi kepada insan yang ada di bumi. Dari Sota Tianhuang ke insan yang ada di bumi. Gitu. Oh, itu ya bagus sekali ya Sesuci ya. Jadi memang satu ya kestabilan antara langit dan bumi itu seperti tema guru bilang ya, antara spiritual dan juga menjalankan duniawi. Karena mungkin banyak orang ya, Mbak Guru, yang berpikir bahwa kalau saya menjalankan duniawi, ya saya tidak bisa nih menjalankan spiritual. Begitupun juga sebaliknya, kalau saya menjalankan spiritual, melatih diri ya, rajin bermeditasi, saya nanti duniawinya nanti jadi bisa seret gitu loh. Ada yang berpikir begitu ya. Jadi udahlah, saya karena masih mau mungkin banyak tanggung jawab dan lain, pilih duniawi aja gitu. Ataupun juga ya begitu pun sebaliknya, masih banyak orang berpikir seperti itu. Ya, sebenarnya yang penting adalah pembinaan spiritual sekaligus juga kebajikan ya, ditambah juga mungkin dengan kita selalu menjaga perilaku dan juga etika kita gitu, supaya apa kebajikan dan perbuatan baik kita yang kita lakukan itu nggak bocor dengan adanya tingkah laku dan perilaku kita yang kurang baik. Seperti itu. Karena kan perilaku dan etika kita itu juga menentukan apakah kita bisa berhasil mendapatkan kesuksesan bagi mungkin permohonan kita gitu kan, ya doa-doa kita gitu. Kadang-kadang kan itu peluang datang, kemudian kebaikan itu datang kepada kita, tapi kadang kita tidak bisa memanfaatkannya dengan baik gitu, sehingga peluang tersebut yang tadinya itu sudah datang kepada kita kemudian itu bisa terlepas begitu saja. Kita tidak bisa memanfaatkan dengan baik, kemudian juga tidak bisa menjaganya dengan baik. Jadi tidak tersinkron gitu ya, Mbak Guru ya? Mungkin kita harus benar-benar menjaga peluang yang datang kepada kita itu, gitu. Ya, itu berhubungan dengan etika dan juga perilaku. Gitu. Karena itu kesempatan itu bisa lepas begitu aja kalau kita tidak bisa menjaga itu. Kadang manusia, Mbak Guru, hanya menjaga itu ketika
kita tahu mau datang nih, kita jaga-jaga gitu ya. Betul. Baru itu udah terlambat ya Mbak Guru kalau seperti itu. Betul. Makanya harus menjaga selalu ya, menjaga etika kita, kemoralan kita, itu semua. Jadi sewaktu-waktu, karena kita tidak tahu ya, kita sebagai manusia tidak tahu Mbak Guru, kapan berkah itu akan datang tepatnya, apakah di saat kita memohon atau tuh mungkin setelah berapa hari setelah kita memohon, kita tidak pernah tahu. Tapi seperti yang Mbak Guru tadi ajarkan bahwa ya selalu ya Mbak Guru, dan tulus juga ya Mbak Guru ya. Iya, itu pasti. Cuman kan memang ketulusan itu tidak kita bisa tahu ya. Iya betul. Orang lain tidak bisa melihat ketulusan hati kita sampai di mana, ya kan? Tentunya ya tahu kita sendiri dan juga para Buddha Bodhisattva maupun Adinata dari upacara api homa nanti. Nah, ini juga kura-kura kepala naga itu duduknya juga di harta ya. Iya, Koin-koin harta. emas ya. Jadi itu juga melambangkan untuk bisa mendatangkan rezeki, ya, kestabilan finansial dan juga kelancaran di dalam ekonomi kita seperti itu. Dan ini adalah di atasnya ada kura-kura kecil ya, Iya. anak kura-kura kecil. Ini melambangkan kesuksesan, kemudian juga kesuburan dan juga rezeki yang berkesinambungan lah ya secara generasi ke generasi gitu. Jadi istilahnya kekayaan dan juga rezeki sampai mungkin 7 keturunan gitu ya. Diwariskan ya, bisa diwariskan. Ya, dari generasi ke generasi gitu. Ya, itu merupakan berkah buat kita semua di akhir tahun 2025 ini. Lalu untuk penempatannya Mbak Guru, mungkin Penempatannya ini kita bisa letakkan di ruang tamu, kemudian ruang keluarga, terus ruang kantor kita ataupun ruang kerja dan juga tempat usaha kita. Dan juga itu juga bisa letakkan di meja kerja kita gitu. Oh, di meja kerja. Tapi dengan posisi jangan menghadap ke luar ya. Jadi kalau misalkan di meja dia harus menghadap ke kita. Apanya nih Mbak Guru? Badannya atau wajahnya? Wajahnya. Iya, jadi beliau ini akan bisa mendatangkan berkah rezeki dan juga kemakmuran gitu ya, kestabilan dalam finansial, kesuksesan gitu ya dalam bisnis dan juga usaha gitu. Dan kalau di ruangan-ruangan itu juga sama ya, tidak diletakkan menghadap ke pintu keluar karena itu akan bisa membawa keluar yang namanya rezeki dan juga wah nih hati-hati ya Susuce ya. jangan salah penempatannya ya, jangan menghadap ke luar pintu, tapi dia harus menghadap ke dalam. Ke dalam mungkin menghadap ke sofa kita ataupun menghadap masuk ke dalam rumah kita gitu. Oh, seperti itu. Jadi bagian ininya ya wajahnya ya, Iya, Mbak Guru bagian ya. wajahnya ini. Oke, kadang kan pasti banyak orang mungkin yang menaruhnya itu ya tampak depan gitu ya. Pajangan biasanya kan ada di seberang pintu ya, begitu pintu masuk, seberang bisa ditaruh nih gitu Mbak Guru. Itu berarti ngadep ke depan tuh ya berarti. Iya, nggak boleh. Jadi dia harus berbalik masuk ke dalam ruangan kita. Itu ya yang perlu dicatat ya Susuce ya. Lalu untuk manfaat dari upacara Pihoma ini yaitu memberkahi perlindungan, keberuntungan dan kelancaran hidup, lalu mendatangkan rezeki dan kemakmuran, menghadirkan energi penjagaan dari 4 raja langit, memperkuat tekad mental dan keberanian, menghalau gangguan atau energi negatif dan rintangan pembinaan, kemudian menciptakan kontak batin serta yukta atau keberhasilan permohonan, memberikan rasa aman, damai, dan keyakinan diri, mendukung kesuksesan usaha, karir, dan kehidupan sehari-hari, melindungi rumah, keluarga, dan lingkungan dari pengaruh buruk. Itu merupakan manfaat-manfaat dari upacara Pihoma. Oke, mungkin dan ini juga di upacara Pihoma ini juga termasuk dalam edisi pengumpulan buah kebajikan dari Bodhisattva Skoti Prasna Kuning Amanat Buddha Amitabha ya. Ini untuk donatur 1. Oh iya, ini namanya ini adalah juga kura-kura emas penarik rezeki atau kemakmuran. Penarik rezeki ya. Jadi makanya itu Portal. Jadi portal juga, jadi bukan jembatan juga gitu. Kalau kita tuh dalam tubuh spiritual itu istilahnya tuh dia nadi sumsuma atau nadi tengah gitu ya. Yang menyambungkan antara cakra mahkota dengan cakra dasar kita gitu. Jadi ya itu kalau misalkan
di dalam portal itu ya mungkin kita punya ini pun juga spiritual pun juga itu tidak akan bisa tersambung satu dengan yang lainnya gitu. Sama seperti ini pun juga merupakan salah satu jembatan yang diberkahi oleh Sota Tianwang gitu. Koneksi. Berkah dari langit untuk menuju ke bumi, ke insan dan makhluk hidup. Ya, itu ya sesuai ya. Lalu untuk kalau mungkin kita butuh mau pergi meeting tender atau gimana gitu Mbak Guru, kita perlu Dibawa. kan bisa dibawa ya, dibawa terus taruhin duduk hadap ke kita Enggak dong. Iya, jangan dibawa-bawa dan juga kalau bisa jangan dipindah sana pindah sini. Oh, berarti gitu. tentukan satu tempat yang ini gitu ya Mbak harus, Guru ya. harus paten. Kecuali kita pindah rumah ya mau tidak mau ya. Tapi kalau misalkan ini ya kita harus menempatkannya tetap di sana supaya dia punya itu tetap terjaga, dia punya koneksinya. Koneksinya itu ya, jangan terpindah sini, terpindah ke situ. Oh, ya itu ya catatan-catatan penting ya. Terkadang kalau hal-hal seperti ini tuh memang ada tips and triknya ya Mama Guru ya, Iya. yang kita tuh supaya bisa lebih maksimal dalam pemberian berkah tersebut gitu ya. Betul sekali. Biasanya kan ada kayak seperti ini apa? Ini kan supaya energinya bisa Iya. berfungsi gitu kan. Nah, tapi kan di Api Homa itu sudah diberkati oleh Adinata, jadi secara otomatis itu akan berfungsi dengan sendirinya gitu di saat kita meletakkannya di bagian rumah kita ya. Dan juga itu peletakannya juga mungkin di tempat yang area arahnya mungkin ya antara timur dan juga tenggara. Timur atau tenggara? Iya, timur atau tenggara. Kalau misalkan kita tahu di ruangan. Oke. Jadi kita ambil sisi timur ataupun sisi tenggara di ruangan rumah Tersebut. kita gitu. Posisinya ruangan kantor atau Terserah di ruangan gedung? kantor, Gedung. ruangan tamu, ruangan keluarga gitu ya. Jadi sisinya itu tenggara di mana atau timur di mana, letakkan di sana. Tapi harus posisi menghadapnya ke dalam rumah. Iya, ke dalam rumah. Timur atau tenggara, ya, sesuai ya. Lalu menghadapnya jangan salah, jangan keluar, hadap ke kita, ya, hadap ke dalam. Ya, kalau di meja, hadap Ke ke kita. kita, ya. Oke, terima kasih Mbak Guru atas penjelasannya yang sangat detail sekali ya buat kita semua nih pemberkahan. Nah, untuk sesungguhnya yang ingin menjalin koneksi tadi, dapat berpartisipasi dalam upacara Api Homa ini. Seperti biasa paket donatur 1 itu mendapatkan buah kebajikan ya, ini secara fisiknya yaitu ini emas asli ya. Kemudian secara spiritual nanti Mbak Guru akan memberikan buah kebajikan yang bisa diberikan langsung secara spiritual ya. Nanti kegunaan buah kebajikan ini sangat banyak sekali ya untuk spiritual, untuk duniawi dan lain sebagainya. Lalu untuk donatur 2 mendapatkan ini longkui pelindungan rezeki dan kesuksesan yang sudah diberkahi juga oleh 4 Raja Langit atau Sota Tianwang. Nah, dan juga bisa sesuai ingin berpartisipasi mengikuti penulisan atau formulir pendaftaran ataupun lingpai kayu homa dan sebagainya. Mungkin itu saja penjelasan kita di bulan Desember 2025 ini. Semoga dapat bermanfaat untuk sesungguhnya semua. Om Sukawati Prasnahum. Om Sukawati Prasnahum. Amin. Tofo.